A few moments later. Nice. Terang betul. Tapi sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zalika Naya Putri dengan NIM 2412402086. Di sini saya akan membuat video storytelling mengenai hubungan antara kesehatan otak dengan kesehatan gigi yang telah ditugaskan oleh dosen saya. Selamat menyaksikan. Jadi, di sebuah kota kecil pada tahun 2019, enggak sih, sebenarnya saya ngarang doang itu. Macam tak betul je budak ni. Ada mahasiswa bernama Zalika yang mendapatkan tugas penelitian mengenai hubungan antara kesehatan gigi dengan kesehatan otak yang diberikan oleh dosennya, yang inisialnya M lah ya, untuk meneliti antara hubungan kesehatan gigi dan kesehatan otak tersebut. Awalnya Zalika ini ngira bahwa adalah ini tugas biasa, tugas sepele aja, udah kayak ya udah tugas biasa gitu. Lu kira ini gampang? Tapi ternyata saat mulai mendalami penelitian, Zalika ini malah menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di mana Zalika ini mulai menemukan fakta bahwasanya kesehatan gigi yang juga mempengaruhi kesehatan otak ini ternyata sudah banyak terrealisasikan di dalam kehidupannya sehari-hari tanpa ia sadar. Jadi Zalika ini tuh punya kakek yang tinggal serumah dengannya, yang awalnya dulunya kakeknya itu begitu aktif dan semangat menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi belakangan ini tuh kakeknya itu jadi pribadi yang sering lupa dan pikun. Suatu sore ketika Zalika ini baru aja sampai di rumah sehabis pulang kuliah, Zalika ini kan penasaran nih, jadi dia memeriksa lah gigi kakeknya nih. Dan ternyata bener dong dugaannya, gigi kakeknya ini banyak yang berlubang dan gusinya juga sering berdarah. Lalu Zalika bertanya, "Kakek, kapan terakhir kali kakek memeriksakan gigi ke dokter gigi?" Kakek lantas menjawab, "Sudah lama sekali, gigi ini sudah tua sepertiku." Tapi Zalika merasa bahwa hal tersebut adalah hal yang salah, sehingga ia pun memutuskan untuk menggali hal tersebut lebih dalam lagi. Zalika makin mempercayai fakta tersebut dikarenakan ketika ia sedang membaca berbagai jurnal kedokteran, Zalika ini menemukan fakta menarik bahwa bakteri yang menyebabkan infeksi gusi seperti Porphyromonas gingivalis itu bisa menyebar ke otak melalui aliran darah. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang dengan penyakit gigi dan gusi kronis lebih rentan terkena Alzheimer dengan gangguan kognitif lainnya. Zalika terkejut, jadi benar kan bahwa kesehatan gigi itu bisa mempengaruhi kesehatan otak? Gumamnya. Ia dengan cepat-cepat segera berkonsultasi dengan dosennya, yaitu Dr. Rahmat. Sang dosen mengangguk. Betul Zalika, infeksi di gigi dan gusi itu dapat memicu peradangan kronis di seluruh tubuh termaksud di otak yang bisa mempercepat degenerasi saraf. Zalika semakin bersemangat untuk membuktikan teorinya. Keesokan harinya, ketika Zalika ini sedang berbicara dengan seorang dokter gigi bernama Dr. Santi, Dr. Santi ini membagikan pengalamannya mengenai banyak pasien lanjut usia yang mengalami gangguan ingatan. Ternyata mereka juga memiliki masalah kesehatan gigi yang parah. Mereka tidak sadar bahwa bakteri yang ada di mulut mereka bisa berdampak pada otak mereka. Zalika mulai memperhatikan lebih banyak kasus di sekitarnya. Seorang temannya bernama Budi sedang sakit kepala dan sulit berkonsentrasi. Saat ditanya, ternyata Budi ini memiliki gigi berlubang yang tak kunjung diobati. Zalika berkata, "Kau tahu Budi? Bakteri dari gigi berlubangmu bisa masuk ke pembuluh darah dan mencapai otak. Itu bisa menyebabkan peradangan yang mempengaruhi daya ingat dan fokusmu." Budi terkejut. "Serius? Aku pikir hanya gigi yang bermasalah, bukan otakku." Setelah mendengar penjelasan dari Zalika, Budi segera pergi ke dokter gigi dalam beberapa minggu, dan setelah perawatannya, ia merasa lebih baik, lebih fokus, dan jarang sakit kepala lagi. Melihat maraknya kasus tersebut, Zalika pulang ke rumah dengan membujuk kakeknya untuk ke dokter gigi.
Awalnya kakeknya ini ragu, tetapi akhirnya setuju setelah mendengar penjelasan dari Zalika. Setelah menjalani perawatan gusi, kakeknya mulai membaik dan secara perlahan ia terlihat lebih segar. Keluarganya pun menyadari bahwa ia lebih jarang lupa dan lebih ceria pada saat ini. Melihat perubahan ini, Zalika semakin yakin akan kesimpulan bahwa menjaga kesehatan gigi bukan hanya soal senyuman, tetapi juga soal menjaga kesehatan otak. Setelah tugasnya selesai, Zalika membagikan hasil penelitiannya di dalam seminar kampus. Ia menjelaskan bagaimana kesehatan gigi yang buruk bisa menyebabkan peradangan yang berpengaruh pada otak, bahkan meningkatkan risiko demensia. Banyak mahasiswa yang terkejut dan mulai lebih peduli terhadap kebersihan gigi mereka. Zalika merasa bahagia karena telah menyebarkan kesadaran tentang hubungan yang sering diabaikan ini. Sebagai bentuk aksi nyata, Zalika dan teman-temannya membuat kampanye kesehatan gigi untuk lansia, membantu mereka mendapatkan perawatan yang layak. Jadi kesimpulannya, kesehatan gigi bukan hanya tentang mencegah sakit gigi atau memiliki senyuman yang indah, tetapi juga tentang menjaga fungsi otak dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Perjalanan Zalika membuktikan bahwa sesuatu yang terlihat sepele, seperti menyikat gigi secara teratur dan rutin ke dokter gigi, bisa berdampak besar pada kualitas hidup seseorang. Jadi, jangan pernah anggap remeh tentang kesehatan gigimu, karena itu juga berarti menjaga kesehatan otakmu.